Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita ya, setiap hari Kamis malam Jumat pada salat maghrib. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram, bagaimana momentum bulan Muharram ini dan hijrahnya Islam, hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW untuk kebangkitan Islam atau tegaknya kekuasaan Islam. Nah, inti tahun baru Islam ataupun yang mana sering kita lihat hijrah Rasulullah SAW. Karena pada dasarnya yang melatar belakangi tahun baru hijriyah atau tahun baru Islam itu sendiri itu berawal dari surat menyurat ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ya, sebagai gubernur di Basrah kala itu, yang mana ada surat dari Khalifah Umar radhiyallahu an, dan kemudian di dalam surat itu Khalifah Umar tidak menyertakan tanggalnya, tahunnya. Jadi itu keluhan sahabat Rasulullah SAW Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana agar setiap surat menyurat itu ada identitasnya, ada tanggal berapa, surat keberapa, ya, tahun keberapa. Jadi hal ini disampaikan kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan mengirim surat, ya, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tanpa tanggal. Jadi setiap ada surat dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu kepada kepada gubernur Abu Musa al-Asy'ari itu tidak ada tanggalnya. Jadi bingung kadang, ini pesannya kapan, untuk dilakukan kapan ya. Nah, dari itulah cikal bakal adanya tahun Hijriah atau tahun Islam itu sendiri. Di dalam riwayat lain disebutkan telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya'ban. Kami tidak tahu apakah Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin. Karena kejadian itulah kemudian Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk bermusyawarah menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Jadi agar umat Islam itu punya tanggal sendiri, kalender sendiri, jelas ya. Bagaimana surat yang diberikan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu pada saat bulan Sya'ban, Abu Musa al-Asy'ari bingung, ini bulan Sya'ban tahun berapa surat ini ya. Karena kan namanya negara ya, itu kan harus jelas surat menyuratnya ya. Kalau sekarang kan ada tanggal berapa ya, bulan berapa, hari apa, itu penting sekali ya. Sebagaimana sekarang kita lihat alhamdulillah ya, sekarang NU dan Muhammadiyah sepakat ya, lebih menggunakan kalender Islam tahun Hijriah. Nah, ini kan baru-baru kita lihat bagaimana pernyataan bersama ormas Islam terbesar di negeri ini, yang mana menyamakan persepsi agar umat Islam itu dalam hal-hal hari-hari besar, perayaan sholat Id maupun Idul Adha itu biar bersatu bersama. Makanya mereka semua sepakat untuk menggunakan kalender Islam. Jadi kalender Islam ini pada dasarnya sebagai identitas kita sebagai kaum muslimin. Kalau yang sekarang kita gunakan ini kan Masehi. Ya, Masehi itu berarti kan Isa alaihissalam. Ada masa Isa jadi patokannya. Latar belakang kita sudah mengetahui, kemudian bagaimana
penetapan patokan tahunnya. Ya. Dalam musyawarah Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat, muncul beberapa usulan mengenai patokan awal tahun. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutus Nabi SAW. Sebagian lagi mengusulkan agar penanggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi, yang mana mereka melalui hitungan penanggalan dari masa Raja Iskandar. Yang lain mengusulkan dimulai dari tahun hijriyahnya Nabi SAW, tahun hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Usulan ini disampaikan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hati Umar radhiyallahu anhu cenderung condong kepada usulan kedua ini. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu, khususnya usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu menyampaikan agar umat Islam itu punya tahun sendiri, kalender sendiri, kalender Islam, atau bisa punya sendiri sebagai patokan negara. Ya. Karena pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Islam itu bukan sebagai sekedar agama saja. Jadi sebagai negara, ya. Yang namanya negara itu kan harus punya komplit semua aturan perundang-undangan, kenegaraan, surat menyurat dan lain sebagainya. Terutama masalah kalender ini penting sekali. Ya. Nah, kemudian peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan batil. Dijadikanlah ia sebagai patokan penanggalan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutarakan alasannya. Akhirnya para sahabat pun sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Landasan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alal taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhu yang lain sepakat bahwa penanggalan tahun Hijriah atau penanggalan tahun Islam itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah sebagai patokan. Kenapa tidak dijadikan hari lahirnya Rasulullah SAW? Karena pada masa lahirnya Rasulullah SAW itu masih ada perbedaan tanggalnya, ada bulannya, masih ada perbedaan. Tetapi masa hijrah Rasulullah SAW itu tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian penanggalan hijriah itu diambil dari 1 Muharram. Kemudian tahun Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat memahami makna sejak hari pertama dalam ayat di atas adalah kedatangan hijrah Nabi, sehingga momentum tersebut pantas dijadikan acuan awal tahun kalender Hijriah. Ya. Memang kalau kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW itu hijrah, ya, yang mana dari Mekkah ke Madinah, itu butuh perjuangan sangat luar biasa. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ingin berangkat saja itu memang sudah disiapkan ingin dibunuh, ya, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir kala itu atas izin Allah, dan memang hijrah ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu bukan karena lari dari orang-orang kafir Mekkah kala itu, atau lari dari orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Bukan demikian, bukan hal itu. Tetapi hijrahnya Rasulullah SAW ke Mekkah itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Rasulullah SAW untuk segera hijrah ke Mekkah, ke Madinah, karena di Madinah itu sudah siap akan menjadi kota Islam, akan menjadi wilayah Islam baru. Ya, kekuasaan Islam akan tegak di sana. Allah berikan informasi pada Rasulullah SAW melalui malaikatnya, ya, agar Rasulullah segera hijrah, karena di Madinah itu sudah siap untuk menjadi negara Islam. Ya, jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan karena takut ancaman atau pembunuhan oleh orang-orang kafir Mekkah kala itu,
melainkan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari-nya menyatakan, dan As-Suhaili memberikan tambahan informasinya, para sahabat sepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan karena merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108 tadi. Sudah sesuatu yang sangat maklum, maksud hari pertama dalam ayat ini bukan berarti tidak merujuk pada hari tertentu. Nampak jelas ia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak disebut dalam ayat, yaitu hari pertama kemuliaan Islam. Hari pertama Islam, ya hari pertama Rasulullah SAW bisa menyembah Rabb-nya dengan rasa aman. Hari pertama dibangunnya Masjid Quba, masjid pertama umat Islam. Karena alasan inilah para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan. Dari keputusan para sahabat tersebut, kita bisa memahami maksud sejak hari pertama dalam ayat ini adalah hari pertama dimulainya penanggalan umat Islam. Dengan demikian, dan telah diketahui bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala min awwali yaumin, sejak hari pertama adalah hari pertama masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Allahu a'lam. Jadi betapa gembiranya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu itu ketika sampai di kota Madinah. Ya. Karena orang-orang di kota Madinah itu menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita, dengan penuh sukacita, sampai panggilan yang sambutan yang sangat luar biasa. Ya kan, sampai ada syair-syair yang disampaikan untuk menyambut kebahagiaan datangnya Rasulullah SAW yang akan menjadikan Madinah ini kota yang bercahaya, kota yang penuh keberkahan. Ya. Dan memang Madinah Al-Munawwarah itu berubah, ya, sangat luar biasa perubahannya, menjadi kota yang bercahaya, menjadi kota yang mana Islam awal tegaknya Islam adalah di Madinah. Dalam artian Rasulullah dan sahabatnya melaksanakan ibadah itu dengan damai, tenang, tidak ada ketakutan di dalam diri para sahabat dalam menjalankan Islamnya. Karena sebelumnya ketika di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu dalam melaksanakan Islamnya, peribadatannya itu dalam keadaan ketakutan, ya, dalam keadaan intimidasi. Bahkan sampai para sahabat radhiyallahu anhu itu disiksa dan dibunuh. Ya, dengan izin Allah, ketika sampai di Madinah itu drastis semuanya berubah. Ya, jadi semua yang terjadi sukacita, ya, penderitaan tanda petik, ya, pengorbanan yang sangat luar biasa di Mekah itu tidak dialami lagi di Madinah. Bahkan Islam di Madinah itu bisa dibilang hampir semua Madinah itu masuk Islam. Walaupun di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Kristen, tetapi mayoritas di sana ketika pemimpin-pemimpin kaum Aus dan Khazraj telah masuk Islam, maka Islam menjadi mayoritas di sana. Ya. Dan mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Rasulullah SAW untuk memimpin mereka. Mereka rindu untuk diterapkannya syariat Islam di Madinah. Makanya saya katakan dari awal itu adalah bahwa perintah Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, ke Madinah, itu perintah dari Allah. Ya. Perintah dari Allah bahwa di Madinah itu sudah siap tempatnya, wilayahnya, ya, tempat strategisnya, kemudian masyarakat sana juga menyambut Rasulullah SAW. Dan memang Allah memberikan suatu tempat yang sangat luar biasa, makanya Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu tempat yang sangat strategis untuk ibu kota baru, negara baru. Karena dia diapit oleh gunung-gunung, ya, gunung-gunung yang sangat tinggi, ya, untuk melindungi kekuasaannya. Jadi kalau ada musuh mau masuk ke dalam, itu dia tidak bisa langsung. Ya, memang Allah berikan tempat yang sangat khusus dan dipersiapkan untuk penyebaran Islam. Nah, di mana posisi penting momentum hijrah dalam tahapan dakwah Rasulullah SAW?
Ittiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah sampai di Madinah, maka mereka semua para sahabat itu tidak ada satupun yang tidak menyerahkan semua urusannya melainkan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatannya itu sangat luar biasa mereka, sangat luar biasa, sehingga itulah yang mendatangkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Islam. Jadi Islam ditegakkan pada masa itu. Syariat Islam yang sebelumnya di Mekah, syariat Islam itu tidak diturunkan tentang masalah hukum-hukum. Ketika di Mekah itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak menurunkan ayat-ayat itu tentang masalah keimanan, tauhid, kesabaran. Karena memang pada fase di Mekah, ya, yang dakwah 13 tahun itu adalah fase pembinaan dan pengkaderan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan Rasulullah itu mengkader, membina sahabat-sahabatnya memiliki keimanan yang tangguh. Dia bisa sabar dengan berbagai macam ujian, cobaan, rintangan dalam mengemban Islam itu sendiri. Karena kita bisa lihat memang ketika di Mekah itu para sahabat itu diuji dengan keimanannya, kesabaran dengan keislamannya. Orang-orang kafir Quraisy itu bersikap sangat keras, kejam kepada Islam, pada dakwah ini, sehingga mereka memang harus ditanamkan keimanan yang kuat. Mereka diancam, diintimidasi, dan bahkan sahabat radhiyallahu anhu itu sampai beberapa yang syahid karena keislamannya. Bagaimana Sumayyah, bagaimana keluarga Yasir, Amr, mereka Sumayyah adalah sayyidah pertama yang syahid, yang mana kita bisa lihat keimanannya itu telah masuk di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan akibat keimanan, kesabarannya itu Allah nampakkan surga. Ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa melihat Sumayyah. Ya, Rasulullah hanya bisa melihat dan kemudian hanya bisa menasihati. Rasulullah tidak bisa memberikan bantuan yang lebih, apalagi sampai tenaga, sampai marah dan lain sebagainya, tidak bisa, karena kondisi Islam tidak mampu kala itu, tidak memiliki kekuatan. Rasulullah SAW hanya berkata kepada Sumayyah, "Sabran ya Ummu Yasir, fa innahu ma'idatul jannah." Bersabarlah wahai Ummu Yasir, sesungguhnya surga adalah balasan bagi umatmu. Apa kata Sumayyah? Ini ra'aituha ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat surga itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan keimanan tadi Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan surga di depan matanya, sehingga siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir, Abu Jahal, itu tidak sampai di dalam dirinya, tidak membuat keimanannya rusak, bahkan sampai dibunuh, ditombak dari kemaluannya sampai mulutnya, tidak ada rasa sakit pun yang dia alami Sumayyah. Karena Allah berikan kesabaran, Allah tanamkan dia surga, melihat surga tadi itu, sehingga semua penderitaan itu tidak terasa. Nah, itu kalau Rasulullah SAW dakwah di Mekah adalah fase memantapkan keimanan para sahabat. Bagaimana Bilal bin Rabah, ketika itu Bilal bin Rabah dengan keimanannya, kemudian tuannya marah, ya, kemudian agar Bilal ini murtad, maka Bilal disiksa di padang pasir yang sangat panas sekali. Kalau kita lihat di sangat tak saja, kalau siang hari yang sangat panas kita sudah tidak sanggup keluar, ya, tanpa payung. Kalau keluar apalagi di padang pasir kala itu yang panasnya luar biasa. Bila tidak pakai baju kemudian ditindis badannya dengan batu yang sangat besar, kemudian tuannya itu menginginkan Bilal untuk mengucapkan Lata dan Uzza, diingatkan agar dia murtad, melainkan yang keluar adalah Ahad, 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 artinya keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Satu.
ya, hanya bisa disembah. Ya, memang pada fase dakwah di Mekah itu adalah fase untuk penanaman, pembinaan, pengkaderan dan interaksi dengan masyarakat, keimanan yang paling ditanamkan kepada para sahabat. Nah, kemudian setelah fase di Mekah, nah ini berubah drastis. Dakwah Islam yang sebelumnya sembunyi-sembunyi kemudian berubah menjadi dakwah yang terang-terangan. Sudah bisa punya kekuatan, ya, dan sudah punya bargaining position. Ya. Bagaimana tahap di Madinah itu membangun masyarakat Islam. Syariat Islam diterapkan secara kafah di Madinah. Kemudian turunlah ayat-ayat tentang hukum, tentang ayat-ayat hukum, masalah kisos, masalah riba, masalah hukum-hukum semua turun di Madinah. Ya, yang mana hukum-hukum itu untuk mengatur masyarakat. Kemudian kewajiban perang, kutiba alaikumul qital, itu turunnya di Madinah. Karena negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah sebuah negara yang berlandaskan tauhid, yang negara itu akan tersebar ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Ya. Karena Rasulullah SAW bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara. Ya. Dengan kepala negara inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat Islam tadi, ya, memimpin. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan yang namanya sering kita dengar Piagam Madinah. Itulah perjanjian pertama di negara Islam, dan ini yang membuktikan bahwa Islam kala itu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu adalah sebuah negara. Ya, kemudian berjalannya waktu Rasulullah melakukan dakwah dan jihad. Nah, kita lanjut bagaimana hijrah pertama dan kedua para sahabat radhiyallahu anhu ke Habasyah atau Ethiopia. Ya. Jadi ketika itu di Madinah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa sahabat itu ke Ethiopia agar ketemu dengan Raja Abbasya, karena di sana walaupun rajanya Kristen tapi dia terkenal sebagai raja yang adil, menjaga kedamaian. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk hijrah ke sana. Kota Mekah bulan Rajab tahun ke-7 sebelum Hijriah atau bertepatan 615 Masehi. Di tengah kegelapan malam yang mencekram, 12 pria dan 4 wanita sahabat terabut Rasulullah SAW mengendap-endap meninggalkan Makkah. 2 perahu yang terapung di pelabuhan Su'aibah siap mengantarkan mereka menuju ke sebuah negeri untuk menghindari kemurkaan dan kebiadaban kafir Quraisy. Negeri yang mereka tuju itu bernama Habasyah atau Habasyina, dan kini dikenal dengan negara Ethiopia, sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Para sahabat itu hijrah dari Habasyah atas saran Rasulullah SAW. Ditetapkannya Habasyah sebagai tempat pengungsian karena Raja Negus Najasyi yang berkuasa negara itu dikenal sebagai orang yang adil, lapang hati dan suka menerima tamu. Inilah proses hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslim sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Di antara sahabat yang hijrah ke Ethiopia antara lain adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, dan juga putri Rasulullah SAW serta sahabat dekatnya yang lain. Nah, setiba Rasulullah SAW di Ethiopia, setibanya para sahabat Rasulullah SAW di Ethiopia, mereka menjelaskan bahwa dia adalah utusan dari Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran Islam kepada Raja Najasyi kala itu. Bagaimana diperintahkan sholat. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh para sahabat ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nyambung kepada Raja Najasyi. Karena mereka adalah agama Kristen yang taat, ya, hampir sama tentang peribadatannya, tentang apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dihalalkan, bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama, sehingga penyambutan Raja Najasyi kepada kaum muslimin ini sangat luar biasa, lebih
sangat baik sekali. Nah, mereka para sahabat itu 3 bulan disambut di Ethiopia. Kala itu 3 bulan diberikan makanan, diberikan perlengkapan tempat tinggal, disambut yang sangat baik sekali. Kemudian setelah 3 bulan itu para sahabat ini kemudian kembali ke Mekah, ya. Namun ternyata suasana di Mekah itu masih belum aman, kondisinya masih belum kondusif. Bahkan penyiksaan kepada kaum muslimin di Mekah itu semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam agar kembali ke Ethiopia untuk yang kedua kalinya. Makanya dikatakan hijrah ke Ethiopia itu atau Raja Najasyi itu atau ke Habasyi itu 2 kali. Ya, yang pertama beberapa sahabat, kemudian dia kembali setelah 3 bulan, kemudian pergi lagi, hijrah kembali lagi dengan membawa jumlah yang lebih banyak lagi. Jumlah sahabat yang hijrah pada gelombang kedua itu terdiri dari 80 sahabat. Rasulullah pun berpesan kepada para sahabat untuk menghormati dan menjaga Ethiopia. Yakni para sahabat itu ada 83 pria dan ada 19 wanita. Kemudian setelah sampainya mereka disambut lagi dengan yang sangat baik oleh Raja Najasyi Abbasiyah. Kemudian ketika utusan yang kedua ini tidak segampang utusan yang pertama, karena utusan yang kedua ini diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu menginginkan agar mereka dibalikkan, ya, dibalikkan dengan menyampaikan fitnah-fitnah kepada Raja Najasyi yang dengan menyudutkan Islam, tetapi dibalas dengan sangat cemerlang oleh para sahabat radhiyallahu anhu dengan jawaban yang sangat memuaskan. Ya, sehingga Raja Najasyi dan kala itu mereka tetap menjaga para sahabat dan melindungi mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Cahaya Islam pertama kali menyentuh Afrika melalui sebuah desa yang bernama An-Najasyi pada tahun ke-5 Hijriah masa kenabian atau tahun 615 Masehi. Desa tersebut terletak di dekat kota Makale atau ibu kota wilayah Tigray dan di sebelah Ethiopia Utara. Jadi alhamdulillah, ya, dengan berjalannya waktu mereka banyak yang masuk Islam. Karena rajanya masuk Islam, ya otomatis penduduknya juga masuk Islam. Tetapi istri dari Raja Najasyi kala itu bernama Maryam itu tidak masuk Islam, ya, karena dia tetap meyakini ajaran Kristennya. Nah, dan Raja Najasyi tidak memaksa, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Itulah Islam, sangat luar biasanya. Tapi kalau di luar Islam, ya jangan harap. Kalau sudah istrinya misalnya bukan agama mereka, ya dipaksa dengan berbagai macam intimidasi dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat bagaimana masjid, ya, Raja Negus yang saat ini masih ada masjidnya, ya, Raja Negus, Masjid Asma bin Abjar itu di Ethiopia Utara masih ada, jejaknya masih ada, cuman berjalannya waktu ada renovasi, ya. Kemudian di seberang dari masjid itu masih ada gerejanya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa gereja Maryam itu sampai sekarang masih ada mungkin, ya. Tapi beritanya demikian. Jadi Islam itu agama yang sangat toleransi, ya, tidak memaksakan. Ya, kalau ada yang dibilang Islam itu intoleransi, itu dusta. Ya, justru Islam itulah yang memberikan benar-benar toleransi dan beragama. Adanya surah Al-Kafirun itu wujud yang sangat tegas. Qul ya ayyuhal kafirun itu sudah sangat jelas. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Itu jelas sekali. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana momen hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa musim haji ke-11, ya, pada masa kenabian bulan Juli 620 Masehi, 6 jiwa yang mulia, ini 6 jiwa sahabat radhiyallahu anhu yang mana menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menemani Rasulullah dalam baiat Aqabah pertama. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, ada Auf bin Al-Haris bin Rafi'ah Bani Najjar, ada Rafi' bin Malik dari Bani Zarik. Kemudian yang keempat ada Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Haram bin Ka'ab, ada Uqbah bin Amir bin Naidi dari Bani Haram bin Ka'ab, dan kemudian ada Jabir bin Abdullah bin Rabi'ah dari Bani Ubaid bin Ka'ab. Ini diantara para sahabat yang awalnya baiatul pertama, baiatul ula, ya. Ketika Rasulullah SAW menuju Madinah, sampai di Madinah, ya, para sahabat inilah yang memberikan semua jiwanya, dirinya, hartanya untuk perlindungan Islam. Mereka siap untuk menjaga Islam, menjaga Rasulullah, melindungi dakwah ini, walaupun sampai nyawa mereka taruhannya. Ya. Bertempatan di Mina kala itu, atau di kota Mina. Nah, kita masuk sedikit menyinggung tentang kota Mina. Ya. Kota Mina atau pada kala itu dan sampai saat ini terkenal sebagai kota tenda. Memang kalau kita lihat di Mina itu ya penuh dengan tenda-tenda. Semua di Mina itu ya tenda. Ya, sampai sekarang itu masih dijaga. Sejak zaman Rasulullah SAW, sejak zaman dulu itu memang tenda-tenda banyak di sana. Karena kewajiban haji atau pelaksanaan haji itu sejak pada masa sebelum Rasulullah SAW atau pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada pelaksanaan haji, ya kan? Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab kala itu mereka tetap melaksanakan ibadah haji, ya kan? Datang mereka dari Madinah pergi ke Mekah, ya. Ya mereka kalau di Madinah ya, kemudian ke Mina, di tenda-tenda itu mereka tinggal. Dinamakan Mina karena banyaknya darah yang ditumpahkan di dalamnya, atau ada riwayat bahwa setelah Jibril ingin meninggalkan Adam, ia berkata, tamanna, atau bercita-citalah, mengharaplah. Ia menjawab, atamanna al-jannah. Oleh sebab itulah Mina disebut, maka kota itu disebut Mina karena adanya harapan, umniyah, atau untuk masuk surga. Ya. Jadi kota Mina itu adalah kota harapan atau cita-cita atau harapan untuk masuk surga. Itu riwayat yang ada ketika Nabi Adam alaihissalam ketika itu ingin ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi kata Nabi Adam alaihissalam, atamanna al-jannah, ya. Artinya untuk masuk ke surga. Jadi kalau orang ke Madinah itu kan bagaimana dia sebelum pelaksanaan haji itu kan di Mina beberapa hari. Kemudian ke Jamarot, melempar jumroh, Aqabah, jumroh ula, wusta. Ya. Kota Mina berjarak sekitar 7 km dari Mekah, ya. Jadi kala itu kurang lebih 7 km, ya. Kenapa 7 km? 7 km dari Mekah ke Mina. Ya memang dihitung jaraknya demikian, ya. Sudah dihitung. Jadi kota Mekah ke Mina kita bisa bayangkan kala itu ada gunung-gunung. Kalau Bapak semua lihat, kalau yang pernah ke Mekah untuk umroh itu kan lihat banyak gunung kanan kiri. Kalau sekarang itu banyak gunung-gunung yang sudah dipangkas, makanya jadi jalan raya, ya, jadi jalan. Kalau zaman kala Rasulullah SAW dan sahabatnya, ya mereka harus naik gunung, turun gunung, naik gunung, ya. Sangat luar biasa perjalanannya. Sering disebut kota ribuan tenda karena di sanalah berdiri ribuan tenda untuk jutaan jamaah haji tiap tahunnya selama musim haji. Mempunyai luas 16,8 km persegi. Mina merupakan lembah di tengah padang pasir. Mina berada di sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Selain mendapat julukan kota tenda, Mina juga dikenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar jamarot dalam ibadah haji. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Jamaah haji tinggal di sini sehari semalam
sehingga dapat melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji berangkat menuju Arafah ya. Jadi hari tarwiyah ya di Mina ya. Jadi umat Islam kemarin rata-rata sudah haji ya, tanggal 9 Zulhijjah mereka menuju Mina, bermalam di Mina 1 hari. Jadi sunnahnya itu adalah melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan kemudian dilaksanakan 2 rakaat di kodok, tidak di jamak takhir atau di jamak takdim, tidak jamak takdim atau jamak takhir. Disunahkan itu sholat 2 rakaat semuanya. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat ya. Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh jamaah menuju ke Arafah tanggal 19 Zulhijjah. Jamaah haji datang lagi ke Mina setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, setelah jamaah haji selesai wukuf di Arafah, kemudian kembali ke Mina. Setelah kembali ke Mina, kemudian menuju Jamarot. Ya, kembali ke Mina, kemudian menuju ke Jamarot melempar jumroh. Yang pertama adalah Jumratul Aqabah. Nah, kemudian besok harinya lagi 11 Zulhijjah sama 12 Zulhijjah bagi yang melakukan nafar awal. Ya, kemudian setelah 12 Zulhijjah bisa langsung tawaf ifadah dan sa'i. Nah, kita lanjut sedikit tentang Mina. Mina adalah kota tenda. Mina juga merupakan tempat atau lokasi penyembelihan binatang kurban. Di Mina ada Masjid Khaif ketika berada di Mina saat melaksanakan haji. Masjid Khaif merupakan masjid di mana Nabi SAW melakukan sholat dan khutbah ketika ibadah haji. Tempat ini mulai didatangi jamaah sejak 8 Zulhijjah sampai tarwiyah, hingga nanti jamaah kembali lagi ke sini setelah puncak ibadah haji yaitu di Arafah 10 Zulhijjah. Jamaah wajib bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 Zulhijjah bagi yang mengambil nafar awal, dan 13 Zulhijjah bagi yang mengambil nafar akhir atau nafar tsani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Mina itu seperti rahim. Ketika terjadi kehamilan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Mina, berapapun jumlah jamaah haji itu insya Allah tercukupi. Ya, padahal Mina itu kan kita lihat kecil, kotanya ya tidak pernah bertambah. Jumlah haji 4 juta, 3 juta, berapapun juga cukup. Ya, makanya kayak orang hamil itu kan diistilahkan seperti Rasulullah katakan. Jadi Mina itu seperti rahim ketika terjadi kehamilan. Jadi anak itu kan dari kecil berkembang besar, tetap bisa mencukupi. Walaupun jamaah haji semakin tahun bertambah banyak, tetap Mina itu cukup. Ya, cukup Mina. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian ketika musim haji tahun ke-12 kenabian atau pada Juli 621 Masehi terjadilah Bai'atul Aqabah. Ya, ini bai'at yang kedua. Bai'atul Aqabah atau Bai'atul Ridwan. Ya. Yang sebelumnya ada beberapa sahabat lagi, sini bertambah jadinya. Ya. 12 orang, 5 jiwa yang mulia, 7 orang kecuali Jabir bin Abdullah bin Rabi'ah bin Ri'ad Bani Ubaid bin Ka'ab. Kemudian 7 orang baru, ya. Jadi ada 7 orang baru. Yang pertama diantaranya Muaz bin Haris, ya. Kemudian Za'wan bin Abdul Qais dari suku Khajrat. Kemudian ada Ubadah bin Samit dari suku Khajrat. Kemudian ada Yazid bin Sa'labah dari suku Khajrat. Kemudian ada Al-Abbas bin Ubadah dari suku Khajrat. Kemudian ada Umaym bin Sa'idah dari suku Khajrat, dan ada satu dari suku Aus yaitu Abdul Haytham bin Atihan. Ya. Kemudian Bai'atul Aqabah terjadilah. Ya. Bai'atul Aqabah itu atau makna bai'at itu adalah sumpah.
Baiat itu adalah sumpah ketaatan, ya, yang mana mereka bersumpah, ya, dari kaum Aus dan Khazraj itu untuk mendukung dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Ya, apakah suka senang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diterima. Apakah keluarganya, dirinya sampai menjadi korban, meninggal dalam dakwah ini, maka itu menjadi suatu yang dia terima, ya. Jadi yang namanya baiat itu adalah janji setia untuk mendukung dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suka senang akan selalu tetap bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan dakwah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mus'ab bin Umair atau Al-Muqri dan pembina umat di Yastrib, Madinah, ya. Jadi Rasulullah SAW yang menjadikan Mus'ab bin Umair itu sebagai jubir, kala itu sebagai jubir atau juru bicara ke Madinah, karena Mus'ab bin Umair ini memang sahabat Rasulullah SAW yang sangat cerdas Mus'ab bin Umair ini, dan kata-katanya yang keluar itu kata-kata yang mampu mempengaruhi, ya, mampu mempengaruhi. Dan memang kalau kita lihat tarik ke belakang, itu sesuai dengan pengorbanan Mus'ab bin Umair terhadap Islam ini. Jadi seseorang itu kalau pengorbanannya untuk Islam lebih tinggi, lebih besar, biasanya ucapannya itu lebih bermakna, lebih mudah diterima, karena ada Allah mudahkan, ya. Kalau kita lihat bagaimana keluarga Mus'ab bin Umair itu adalah keluarga yang sangat tinggi derajatnya, orang-orang kaya. Dan Mus'ab bin Umair itu hidup dalam kemewahan, orang bangsawan dia. Kemana-mana itu pakaiannya selalu baru, sutra termahal. Kemudian dikisahkan bagaimana parfum Mus'ab bin Umair itu kalau jalan sudah Mus'ab bin Umair lama lewat, baunya masih terasa. Wah, ini baru lewat ini Mus'ab bin Umair ini. Kemudian wanita-wanita di sana itu pada mencintai Mus'ab bin Umair, menyukainya. Tetapi setelah masuk Islam, kehidupannya berubah drastis, ya, karena ibunya itu menolak mengakui Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair diberi dua pilihan, ya, apakah dia mau tetap bersama menjadi anaknya atau tidak, ya. Mus'ab bin Umair diancam dan memang diputus semua hartanya, tidak boleh ada di bawah sama sekali. Jadi dia pilih Islam. Hingga akhirnya di akhir hayat Mus'ab bin Umair pun bisa kita lihat bagaimana kain kafannya itu, ketika ditutup wajahnya kakinya kelihatan, ketika kakinya ditutup wajahnya kelihatan, ya. Jadi luar biasa memang Mus'ab bin Umair ini, insyaallah. Bagaimana dengan sosok Sa'ad bin Mu'az, ya. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini adalah sosok terkenal dari kaum Khazraj, yang mana dia adalah pimpinan, kepala kabilah, dan ucapannya itu yang sangat didengarkan, ya, oleh umatnya, oleh kaumnya, sehingga ketika dia terkena, ya, dakwah dari Mus'ab bin Umair, itu dia langsung masuk Islam. Pertemuannya langsung, ya, ketika ketemu, diskusi, dakwah, tertarik dengan Islam langsung pikirannya. Nah, makanya saya katakan tadi kecerdasan Mus'ab bin Umair ini sangat luar biasa sekali. Di samping itu juga Allah berikan kemudahan, ya. Nah, karena sosok Mus'ab bin Umair ini, Sa'ad bin Mu'az ini sangat luar biasa, ya, sehingga ketika di akhir hayatnya, ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, itu arsy Allah itu berguncang, sangat luar biasa, ya. Rasulullah SAW bersabda, telah turun 70.000 malaikat yang sebelumnya belum pernah turun ke bumi untuk menyaksikan dan bertakziah atas wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Dan memang kalau kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Sa'ad bin Mu'az itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana memberikan kontribusi dakwah kepada Rasulullah SAW, bagaimana memotivasi, ya, para sahabat yang lain agar semakin kuat semangat dakwahnya, itu tidak lepas Sa'ad bin Mu'az.
Karena ketika Rasulullah SAW dalam keadaan khawatir, ya pernah ketika perang Badar, perang pertama umat Islam kala itu adalah perang Badar, perang pertama ini. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam hatinya masih terpikir, bagaimana ini nanti kejadian ketika umatnya yang masih baru ini, ketika perang, apakah mereka akan kabur, akan lari, meninggalkan dakwah ini. Ya. Yang menguatkan Rasulullah SAW itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu datang menyampaikan kepada Rasulullah, memberikan komitmennya, memberikan semangat, memberikan dukungan yang sangat luar biasa, bahwa dalam kondisi apapun ya, dia tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam medan jihad. Jadi ini yang sangat luar biasanya. Makanya Sa'ad bin Mu'az ini juga, makanya aras Allah sampai terguncang itu ya karena dengan adanya Sa'ad bin Mu'az inilah sehingga tegaknya negara Islam di Madinah. Ya, karena dia punya pengaruh yang sangat luar biasa, dan kabilah-kabilah itu diminta oleh Sa'ad bin Mu'az untuk masuk Islam. Ya. Dimulainya hijrah Abu Salamah Suhaib bin Umar bin Khattab, pertemuan orang kafir untuk membunuh Nabi SAW di Madinah. Ini flashback ke belakang sebelum hijrah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi sebelum hijrah itu memang orang-orang kafir Quraisy itu berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Ya, mereka melakukan musyawarah rapat di Darun Nadwah, bagaimana cara membunuh Rasulullah, bagaimana caranya, siapa yang berani, ya, siapa di antara mereka yang memberikan ide, masukan, ya, untuk membunuh Rasulullah. Mereka semua sepakat, singkat katanya, bahwa diambil dari beberapa suku-suku agar tidak ada yang bisa menuntut. Bani Hasyim itu tidak menuntut karena dari berbagai macam kabilah-kabilah yang akan membunuh Rasulullah SAW itu ada utusannya masing-masing. Ya. Namun dengan izin Allah mereka tidak berhasil karena mereka wamakaru, mereka ingin membuat tipu daya, tetapi tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih dahsyat. Mereka tidak mengetahui. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan tentang diskusi awal kita ini, tentang materi ini, hijrah ini. Oh, silakan. Ini agak sedikit menyimpang dari apa yang sudah sampaikan. Memang luar biasa perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Ini ada sedikit ya masukan buat jamaah dan kepada Ustaz kalau untuk dijawab. Kayak kemarin 2 minggu bulan satu pedalaman, saya menemui teman-teman yang ada di sana di luar dugaan. Ternyata teman-teman saya yang dulu aktivis di masjid, aktivis di musola itu sudah menyatakan diri menjadi mempunyai forum yang namanya Islamophobia. Jadi gerakan yang paling benci sekali pada Islam. Jadi itu pusatnya di Eropa, sampai merambah sampai Jakarta, dari Jakarta sampai di daerah saya. Ya sentralnya yang memang di Jakarta, di tanah Jawa. Setelah saya tanya, saya cuma berkata seperti yang saya sampaikan, apakah kalian lupa dengan perjuangan Rasulullah ketika begini sekarang besok tadi kalau di bangkai di berapa mungkin pakai batu sebagainya. Dia mengatakan seperti ini, saya tahu masalah itu,
sampai kuping saking sudah bawahnya panas menjelang sholat baca Quran bimbing saking bimbing apa ya suasana jadi budak gitu loh menjelang subuh apalagi dulu udah panas. Jadi alasan mereka yang dibangun secara apa ya secara masuk akal kan berlawanan dengan seni-seni Islam. Ada lagi sekarang juga mengatakan ada kesenian yang berbau syirik, jujur saja itu sudah mungkin. Itu kan tidak kata syirik, tapi ada sebagian organisasi atau ulama mengatakan bahwa jalanan itu adalah sarana Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam. Gitu. Jadi seakan-akan kita itu dirusak oleh orang dalam sendiri. Bagaimana menurut Pak Ustaz itu yang tadi saya sampaikan masalah bahasa baca qiraat seperti buka kuping dengan yang lain-lain itu. Monggo silakan. Jadi yang pertama kalau ada yang mengatakan Islamofobi, ya memang banyak juga yang Islamofobi. Orang Islam anti terhadap Islamnya sendiri. Ya. Artinya terkadang kalau Islam yang mereka menganggap yang penting saya sholat. Kalau masalah syariat Islam itu tidak boleh dibawa-bawa. Biasanya Islamofobi seperti itu. Kalau masalah hukum apa segala macam jangan bawa-bawa Islam. Kita sudah negara demokrasi, sudah hukum-hukum yang ada, hukum-hukum KUHP. Nah itu biasanya. Kemudian ketika berbicara tentang jihad, nah itu tidak boleh. Jihad itu bukan bagian Islam, jihad itu kejam dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari Islamofobi. Orang Islam yang benci terhadap Islam itu sendiri. Biasanya kalau Islamofobi ini biasanya orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang ingin merusak Islam dari dalam. Mereka pada dasarnya itu dibayar oleh orang-orang kafir. Ya, mereka dapat dana-dana Asian Foundation, itu dananya sangat besar untuk orang-orang liberal. Ya, untuk mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan, ya, agar umat ini makin jauh terhadap Islam. Kemudian juga agar membangun pola pikir tengah-tengah masyarakat bahwa Islam itu masih bisa bersesuaian dengan zaman. Artinya Islam datang itu untuk mengikuti keadaan zaman. Jadi mereka ingin balik. Ya, padahal Islam itu datang untuk mengubah keadaan zaman apapun juga. Ya, Islam jangan malah dibalik. Islam itu harus sesuai dengan keadaan zaman apapun juga. Tidak boleh. Jadi Islam itu hadir untuk mengubah keadaan zaman apapun juga. Ya, agar zaman itu ya sesuai dengan Islam, bukan Islam sesuai dengan keadaan zaman. Ya. Itulah orang-orang liberal. Adapun yang tentang masalah sound system apa segala macam, ya itu pada dasarnya memang ada aturan-aturan yang dilanggar, yang berlebihan. Ya, misalnya ya tadi misalnya ketika Idul Adha yang melakukan takbiran yang sangat ekstrim, ya kan, misalnya ya kalau misalnya sangat mengganggu masyarakat, kalau takbiran umum ya biasa aja biasanya kan, nggak ada masalah biasanya. Cuman saya juga bingung kalau ada yang mengatakan mengganggu kalau takbiran kan. Kalau takbiran memang itu bagian dari syiar Islam. Kalau yang di jalan-jalan atau di masjid, ya itu bagian dari syiar Islam. Ya, memang disunahkan agar kita selalu bertakbir kan ketika hari raya Idul Adha. Nah, kemudian kalau yang masalah kuda lumping itu pada dasarnya kalau aktivitasnya yang kita lihat tidak bisa dikaitkan tentang dakwah sunan-sunan. Kalau itu tidak ada literatur yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian karena aktivitas-aktivitas yang di kuda lumping itu banyak aktivitas-aktivitas yang bisa mengandung kesyirikan. Yang kita lihat, kenapa bisa mengandung kesyirikan dan tentu bertolak belakang dengan dakwah tadi, dakwah sunan-sunan. Yang kala itu mendakwakan Islam, ya tidak bisa dikatakan itu dari dakwah mereka, tidak bisa karena sangat bertentangan. Karena di kuda lumping itu diantaranya ada bacaan-bacaan yang untuk memanggil jin, bacaan-bacaan untuk memanggil jin atau agar jin masuk ke tubuh seseorang, ya kan? Agar jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah ini
Pertama, bisa mengandung kesyirikan dan perbuatan yang diharamkan, karena dia bisa meminta sesuatu kepada selain Allah. Kemudian aktivitas itu juga haram. Jadi kurang lebih demikian kalau kita menyikapi apa yang ada tadi. Ya Pak, pertanyaannya ada lagi kan yang lain? Oh ya, oh tinggal 2 menit ya. Jadi kita sebelum kita tutup untuk materi pada malam hari ini, jadi bagaimana momentum Muharram ini, yakni bagaimana hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW memberikan gambaran motivasi kepada kita agar kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, semakin semangat dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kita lihat perjuangan untuk Islam ini sangat luar biasa para sahabat, dan kita saat ini tidak seperti mereka. Kita lebih banyak santai di kamar, di rumah, ya kan? Tetapi sholat kita, bacaan Al-Quran kita dan lain sebagainya itu kadang malas-malas. Kita harus tingkatkan, harus semangat. Mungkin itu yang bisa